Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian HKBP Pakat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami sungguh berbahagia bisa menemui Bapak Ibu, saudara-saudari, walau hanya melalui firman Tuhan pada hari ini. HKBP Pakat hadir di tengah-tengah kita melalui firman Tuhan untuk menguatkan dan memberikan motivasi, bekal kehidupan secara khusus dalam menjalani pekerjaan sepanjang hari ini. Adapun firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok merapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tempat merapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayat ini menjadi bagian dari perikop tentang penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran, dan menekankan, memberikan gambaran yang kuat kepada kita tentang perlindungan dan kehadiran Allah yang sempurna bagi umat. Allah mau menyatakan kepada bangsa Israel bahwa penyertaan pertolongannya senantiasa bersama dengan mereka, walau mereka sering melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 bagian dari firman ini yang akan kita hidupi, saudara-saudariku yang terkasih. Yang pertama adalah perlindungan yang sempurna. Tembok merapi menunjukkan bahwa perlindungan Allah bukan sekedar pembatas fisik yang pasif. Jadi bukan hanya membentengi secara fisik saja. Karena kalau demikian ada masanya, ada keterbatasannya. Tetapi melainkan perlindungan yang aktif, menakutkan bagi musuh, dan tidak dapat ditembus oleh bahaya apapun. Jadi di samping perlindungan, tetapi menjadi sesuatu tembok yang sulit ditembus oleh bahaya apapun. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, adalah kehadiran yang mulia. Kemuliaan di tengah-tengahnya. Allah tidak hanya menjaga dari luar, tetapi Ia juga hadir di dalam kehidupan umatnya. Jadi artinya bukan hanya sekedar dalam kata-kata saja, tetapi dalam tindakan nyata bersama dengan umatnya dan menguatkan mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka untuk memberikan damai, sejahtera, kemurnian, dan persekutuan yang intim.
Artinya kita lihat di sana Allah langsung melakukan tindakan yang nyata dalam kehidupan umatnya, bangsa Israel, sehingga mereka hidup sejahtera, tetapi yang terutama memiliki persekutuan yang intim. Persekutuan yang intim sangat diperlukan bagi setiap orang agar benar-benar iman percayanya berbuah. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Memiliki persekutuan, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Bagian yang ketiga dari firman Tuhan pada pagi hari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adalah ketergantungan total. Apa yang mau dikatakan dengan ketergantungan total? Penyerahan hidup secara totalitas tanpa ada keraguan-raguan. Yerusalem akan menjadi seperti padang terbuka karena banyaknya penduduk, yang berarti kota tersebut tidak mengandalkan tembok buatan manusia untuk keamanannya, melainkan sebagaimana di awal tadi saya katakan, menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Apa yang mau dikatakan dengan penyerahan hidup secara totalitas hanya kepada Tuhan saja? Sama seperti apabila ada seseorang atau keluarga mengadakan perjalanan, maka di dalam perjalanan tersebut mereka akan menyerahkan perjalanan tersebut kepada nakoda. Kalau di kapal berlayar, maka diperlukanlah nakoda yang hebat, yang akan dapat melewati berbagai tantangan, baik angin, gelombang, dan badai. Kalau di darat dengan supir yang fasih, yang menguasai tentang perjalanan tersebut, maka mereka akan dapat melewati segala tantangan yang ada di dalam perjalanan tersebut. Karena itu, penekanan yang dikatakan melalui firman ini menyerahkan hidup sepenuhnya, yang pasti tentukan siapa nakoda di tengah-tengah keluargamu. Ketika kita telah menyerahkan kepada nakoda, maka kita tidak ragu-ragu lagi. Jadi jangan ada keraguan-raguan, menyerahkan secara menyeluruh tanpa ada kebimbangan dan ketakutan. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dari nats ini, dari ayat ini, kita lihat bagaimana ajakan ini sangat bermanfaat. Terlebih di tengah situasi zaman saat ini. Adanya banyak tantangan, adanya banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi yang pasti, kalau kita mengandalkan kekuatan dan pikiran kita, so pasti kita tidak akan dapat berkemenangan. Tapi kalau kita menyerahkan hidup secara totalitas kepada Allah, yang kita imani bahwa Allah dapat melakukan apa yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Sebab rancangan Allah sungguh jauh berbeda dengan rancangan manusia. Dan kita imani bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita, sebagaimana dikatakan dalam Yeremia pasal 21. Dikatakan bahwasanya rancangan Tuhan itu adalah rancangan sukacita. Dia
tidak akan pernah membawa kita kepada hal-hal yang tidak dapat dipikirkan, tetapi Dia merancang segala sesuatu dan indah pada waktunya. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang di dalam hidupmu, tetapi percayakan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Amin.